Perkenalkan, nama saya Mitra Utasoid, NIM 8559896664. Perkuliahan saya adalah di Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Alat yang saya gunakan adalah gambar pencernaan makanan dan alat tulis. Baiklah teman-teman, seperti yang tadi di dalam video pertama tadi, saya akan menjelaskan pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Pencernaan makanan itu yang terdiri dari 6 pencernaan. Yang pertama itu mulut, yang kedua itu kerongkongan, yang ketiga itu lambung, yang keempat itu usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Yang pertama kita jelaskan mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi yang akan menghancurkan makanan secara mekanik dibantu oleh lidah. Di waktu yang sama, enzim di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan dikunyah sampai cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahap kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam disalurkan pencernaan. Yang kedua itu kerongkongan atau disebut esofagus. Saat menelan makanan, terjadi gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan menuju tahap berikutnya di saluran pencernaan. Gerakan peristaltik sangat kuat dan mampu melawan gaya gravitasi. Hal ini yang memungkinkan kita untuk tetap bisa menelan makanan sambil terlentang, bahkan tergantung dalam posisi terbalik atau kepala di bawah. Yang ketiga itu lambung atau ventriculus. Makanan yang sudah hancur oleh proses pencernaan di mulut akan berubah seperti bubur yang disebut kim atau cime dalam menuju lambung. Di dalam lambung makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Pencernaan secara mekanik berlangsung dengan cara makanan diremas-remas dalam lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh beberapa zat dalam enzim. Lambung adalah bagian paling elastis dari seluruh organ dalam sistem pencernaan dan mampu menampung 2-4 liter makanan. Proses pencernaan makanan tersebut tidak hanya ditampung dan menunggu asam lambung bekerja, tapi juga digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang diaktifkan. Bergerak mirip saluran pencernaan lainnya. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa, submukosa, muscularis externa, dan serosa. Lambung lapisan muscularis lebih tebal dia. Yang keempat itu usus halus atau disebut intestinum. Usus halus terdiri dari yang pertama itu usus 12 jari atau duodenum. Duodenum melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua usus kosong atau itu disebut jejunum. Di sini terjadi penyerapan sebagai sebagian besar zat-zat makanan. Yang ketiga itu usus absorpsi atau ileum.
Usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus, misalnya vitamin. Di dalam usus masih terjadi proses pencernaan lanjutan, baik secara mekanik lewat gerakan peristaltik maupun kimiawi dengan enzim-enzim yang ada di dalamnya. Kita lanjutkan yang kelima, unsur besar, usus besar atau kolon. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Usus besar terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukuran usus besar jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan usus halus, yaitu sekitar 1-5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Ketika masuk ke usus besar, sebagian besar nutrien yang bisa diserap oleh tubuh sebenarnya sudah diserap oleh usus halus. Fungsi utama dari usus besar adalah menyerap sisa-sisa air yang ada di feses dan penyimpanan feses tersebut hingga siap untuk dikeluarkan. Kita lanjut yang keenam, yang terakhir, anus. Makanan yang sudah selesai diproses, ampas atau sisanya harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Penjelasan anus adalah organ terakhir yang membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Proses akhir yang ini disebut buang air besar atau disebut BAB, kata mulusnya. Baiklah, itu penjelasan dari pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.